Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi, Kumaila Hakimah lagi-lagi mengeluarkan statement mengandalkan logika, tapi tidak berlogika. Oke, kita akan kritisi satu video daripada Kumaila Hakimah. Begini bunyi uncungnya. Iya. Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut kita jadi masuk neraka? Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Nggak apa-apa kali ya nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut. Kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat, kalau rambut cewek enggak? Padahal aja. Iya, setuju Kak Mela, setuju. Nggak apa-apa kali ya nampain rambut, kan cuma rambut. Cowok juga nampain rambut biasa aja ya. Bener Kak Mela? Nggak apa-apa juga kali ya kita saling nampain kelamin ya antara cewek dan cowok ya. Kan cuma kelamin. Apa beda sama tangan? Kelamin anggota tubuh. Ya, si ucok anggota tubuh. Tangan anggota tubuh. Hidung anggota tubuh. Mata anggota tubuh. Tuh si ucok tuh yang di celana anggota tubuh. Yang di kakak juga tuh di dada sama di itu di dalam tuh juga anggota tubuh. Ini dinampain. Kok itu enggak? Terus dada kita tutup juga. Kenapa enggak? Nampain aja deh. Kayaknya telanjang lebih baik dah. Nah kan cuma kelamin. Nah kan cuma kelamin. Mungkin sebenarnya Kak Kumaila kita tuh kayak seakan-akan kayak terstigma ya. Terstigma seakan-akan kelamin ini adalah sesuatu yang harus ditutupi. Padahal sebenarnya biasa aja. Oh jangan bang, karena berbulu. Ini jenggotan berbulu juga. Rambut juga bulu nih. Gak masalah. Kan cuma kelamin ya Kak Kumaila ya. Cuma kelamin. Kenapa sih orang-orang pada nutupin aneh-aneh aja, bukan dinampain aja tuh kelamin ya. Iya. Cuma rambut ya. Ini kelamin cuma kelamin. Nampain aja cewek cowok, nampain aja kita. Ngapain pakai baju? Udah belinya mahal, ya kan? Udahlah. Setuju deh. Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut kita jadi masuk neraka? Coba bayangin deh, ada dua orang, yang satu nih jahat, suka mencelakakan dan menyakiti orang lain, tapi dia pakai jilbab. Nah, yang satu lagi baik banget, suka nolong, suka nabung, tapi nggak menutup aurat. Seandainya nih, berdasarkan sistem di akhirat, cewek yang pakai kerudung ini masuk surga, dan yang nggak pakai kerudung ini masuk neraka, kalau itu bukan perintah ilahi, kita akan mikirnya ini sistemnya cacat nih, hukumnya cacat. Oh iya ya Kak Kumaila, bener kata Kak Kumaila, cacat ya hukum Tuhan ya. Cacatnya tuh gini, bener logik. Kalau seandainya yang wanita pakai kerudung tapi jahat, yang nggak pakai kerudung justru baik, ya kan? Terus di alam penghakiman Tuhan, justru yang pakai kerudung ini masuk surga. Justru yang baik ini masuk neraka. Di mana keadilan Tuhan ya kan? Bener kan? Setuju deng. Lalu bagaimana Kak Kumaila kalau kita buat gebrakan? Gebrakan telanjang seluruh dunia. Cewek dan cowok tidak perlu pakai baju, tapi wajib buat baik. Gimana? Kita wajib buat baik, tapi kita telanjang aja. Iya kan? Apa bedanya? Nampain tangan sama nampain kelamin, sama-sama anggota tubuh, nggak ada beda. Kita buat gebrakan ini, tapi wajib buat baik. Biar Tuhan gelagapan ntar. Gelagapan, nggak bisa menghakimi kita. Orang kita baik, ngapain kita dimasukin neraka? Ya kan? Nanti takutnya Kak Kumaila malah komen saya tuh gini, nggak bisa Bang Daman. Itu karena kan menyalahi norma. Itu nggak sopan kita telanjang gitu ya. Mungkin itu yang akan menjadi bantahan ya kan, menyalahi norma mungkin kan gitu ya. Pertanyaan saya tuh, sejak kapan itu menjadi norma? Siapa yang menstigma pertama kalau itu menjadi norma?
Pertanyaan saya, andaikan masa terdahulu menampakkan kelamin bukan kejahatan, menampakkan kelamin itu bukan sebuah pelanggaran norma. Lalu sekarang kita telah telanjang dong semua. Ya kan? Ya enggak? Kita mah telanjang. Tapi karena daripada dulunya terinterpretasikan ataupun terstigmakan, kelamin itu agak beda dia dengan anggota tubuh lainnya. Mungkin itu yang membuat kita tidak berani hari ini menampakkan kelamin, telanjang itu yang bikin kita nggak berani ya. Tapi kalau andaikan dulu ternyata disetujui, biasa aja itu semua, mungkin hari ini, mungkin ada orang mungkin kalau untuk fashion ya pakai satu benang doang, wah itu nonotnya sama itu tempenya keluar itu, ya kan? Ya udah cukup bercandanya, ya udah deng, aku bilang gini. Lu cuma kayak duta orang baik ya ibaratnya gini. Asal udah baik, nah itu udah benar gitu kan? Enggak men, faktanya lu gini, di omongan lu tuh bawa nama Islam, itu aja masalahnya sebenarnya. Lu bawa nama Islam dan lu mengkritisi Islam. Selalu mengkritisi Islam, sebenarnya bukan wujud ketidaksetujuan. Andaikan lu bisa, lu jangan Islam gitu. Terus setiap diksi yang lu keluarin, baik itu naturalnya manusia. Karena bebasnya manusia dalam memilih antara baik dan buruk. Sama seperti antara memilih manusia antara racun dan makanan. Bisa nggak manusia makan racun? Ya bisa. Tinggal A makan. Bisa nggak manusia untuk memilih makanan? Ya bisa. Tinggal A dan makan. Lalu apa beda racun dan makanan? Ketika manusia keapaan itu racun, keapaan itu makanan, di situ manusia bisa menentukan ini racun, ini makanan, ini bahaya, ini manfaat. Sama dengan baik buruknya seseorang, sama juga dengan ranah kebaikannya seseorang dan jahatnya seseorang. Apakah karena agama? Bukan. Cukup untuk tidak beragama dan cukuplah jadi orang baik. Bisa nggak kamu baik dan nggak perlu beragama? Bisa. Ya kan? Artinya apa? Buang semua ketuhanan yang lu pahamin. Buang. Lu jadi manusia dan tidak bertuhan. Bisa nggak lu untuk baik? Sangat bisa. Ada nggak ketika lu nggak memilih agama, tiba-tiba lu tuh baik, terus lu kekang, gua nggak bisa buat baik. Kenapa? Gua nggak bertuhan. Tolong. Nggak bisa. Lu tetap akan baik dengan lu tidak bertuhan. Berarti menunjukkan apa? Ada pemikiran rancu yang katanya lu si paling logika, tapi lu nggak meneliti apa itu agama. Men, oh girl. Baik itu naturalnya manusia, tapi agama memunculkan konsep-konsep kebaikan agar yang tadi natural lu baik terafirmasi lagi dengan adanya agama untuk lu lebih baik. Bisa dipahami maksud gua? Tidak ada satu agama pun yang menyuguhkan keburukan. Kalau agama menyuguhkan keburukan, nggak ada penganut. Gua nih bangun agama. Tugasnya agama gua tuh membegal, nggak ada yang mau. Tetap agama itu ngajarin kebaikan. Mau agama apapun ngajarin kebaikan. Dan apakah kebaikan itu muncul dari agama? Tidak. Agama itu hanya afirmasi dan sugesti dirimu yang punya natural baik dan natural buruk. Akan tetapi dengan adanya agama mengekang kamu untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan adanya afirmasi daripada dalil-dalil keagamaan. Terus lu tadi nanyain apa masalah konsep keadilan Tuhan ya? Di mana konsep keadilan Tuhan? Ya kan? Si pakai kerudung masuk surga, si nggak pakai kerudung masuk neraka. Padahal yang nggak pakai kerudung baik, si yang pakai kerudung jahat. Kan itu yang lu tanya tadi. Itu kita harus kembali dulu bahwa Tuhan itu satu, agar tapi interpretasi manusia tentang Tuhan itu banyak, ataupun disebut dengan keagamaan. Sekarang kita masuk ke satu interpretasi aja. Kita anggap interpretasi aja. Biar kita pikirannya sama-sama liberal deh. Ayo sama-sama liberal. Anggaplah lu gua tuh di Islam, ya. Kita sama-sama Islam nih. Ini. Seharusnya kalau lu mengkritisi semua hal tentang Islam, ngapain gua harus sholat?
orang gua percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, lu mengagungkannya nggak? Gua mengagungkan. Lu mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai. Tapi gua nggak mau sholat. Bisa kan gitu? Begitu lu berbuat baik, lu mengagungkan Tuhan, lu bersolawat kepada Nabi, tapi lu nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau apapun. Terus di alam penghakiman Tuhan, dengan muncung besar lu bilang, di mana keadilanmu Tuhan? Hah? Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memujimu setiap waktu. Aku cuma nggak mau sholat, aku cuma nggak mau zakat, aku cuma nggak mau. Terus lu tanya di mana keadilan Tuhan? Gua tanya dengan permasalahan seperti itu, lu waras nggak sih? Sosokan forbidden question, pertanyaan terlarang. Ini bukan terlarang, bego nggak sih? Dalam Islam mengajarkan ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Nabi. Berarti menunjukkan ada sesuatu yang harus kita taati di dalam aturan dan peraturannya. Kalau lu Islam. Terus lu bilang apa tadi? Si yang pakai kerudung, kenapa harus bisa masuk surga? Gue yang pakai kerudung, masa iya sih gue di neraka? Sama kayak gue tanya ke lu, analoginya tuh gini. Lagi ada antrian nih. Syarat daripada ngambil makanan ataupun beli makanan ini harus ngantri. Ada peraturan, ngantri. Lu gak mau ngantri, lu langsung duduk. Puap lu duduk. Terus begitu lu duduk, makanan lu gak diantar. Terus lu komen, ya kenapa makanan saya gak diantar? Hah? Saya kan bayar juga. Lu waras gak sih? Sama kayak dengan lu bilang ke Tuhan, di mana keadilanmu? Hah? Kan aku baik. Hah? Terus sekarang setiap agama misalnya nih, gak ada yang nyembah Allah nih. Dia nyembah pohon, nyembah biawak. Misalnya gue nih bikin agama baru nih, nyembah burung pipit, ataupun nyembah komodo gitu. Apalagi lu liberal mungkin ya, semua agama benar ya. Udah gue ciptain agama baru, nyembah komodo. Menurut lu berarti benar itu Tuhan ya, komodo itu Tuhan. Oke. Terus seumur hidup gue tuh baik banget. Ya, komodo gue sembah, manusia gue sayang banget, gue cinta banget sama Tuhan, sama manusia tuh. Ya sedekah gue ya, sedekah gue apalagi banyak tuh bangun tempat-tempat ibadah, gua bangun apa namanya tuh duafa kaum fakir miskin gua tolongin. Anjir keren gua ya. Terus di alam penghakiman Tuhan, kenapa Tuhan? Aku di dunia kan udah buat baik kepada manusia dan semuanya. Kenapa aku di neraka? Saat itu kira-kira Tuhan mau ngomong apa kalau? Makanya di dalam Islam itu mengajarkan konsep hubungan antara kita dengan Allah terwujud, hubungan kita dengan makhluk Allah terwujud. Bagaimana hubungan lu dengan manusia? Oke, udah benar, lu udah baik, udah nolong, udah semuanya, udah ini, udah itu semuanya. Wah, pokoknya luar biasa deh. Sesama manusia tuh lu orang udah paling baik deh. Ya, top rating dah. Lu udah paling baik dah. Tapi hubungan lu dengan Allah, pertama lu nggak menyembah dia. Tuh hubungan lu dengan manusia udah oke. Hubungan lu dengan Allah, segala perintah yang dia mau, lu nggak ngelakuin. Jadi hubungan lu dengan Allah, hubungan lu dengan manusia udah oke, udah acungin jempol. Hubungan lu dengan Tuhan, itu yang jadi masalah. Sana nih, ya gue nih bapaknya seseorang nih, seorang anak ya. Lu hubungan, misalnya anak gue tuh cowok misalnya. Wah gue nikahin sama lu. Lu sama cowok tuh baik, tapi lu nggak baik sama gue. Ya, mobil gue lu kempesin misalnya, ya kan? Kolor gue lu empetin misalnya. Lu harap apa? Keadilan gue ridho sama lu gitu. Hubungan dengan anak gue udah acungin jempol. Hubungan lu sama gue, kolor gue lu umpetin, ya, ban mobil gue lu kempesin. Terus gue, keadilan apa yang lu mau dari gue? Apa yang lu mau? Astagfirullah. Udah lah. Cacat. Tapi kalau kita percaya klaim bahwa Tuhan itu paling adil dan kebenarannya absolut,
kita ya akan terus membuat alasan untuk menjustifikasi hukumnya. Kita justifikasi deh, kita nganggap, oh iya soalnya pakai jilbab itu untuk mencegah pemerkosaan, meskipun data menunjukkan ya pakai jilbab diperkosa juga. Oh jilbab itu untuk menjaga harga diri, ya padahal konsep harga diri itu konstruksi sosial juga. Kita kan ya sebenarnya ya hewan sosial aja. Atau ada juga bentuknya tuh kayak analogi romantisisasi gitu. Jadi cewek yang pakai jilbab tuh bagaikan mutiara, bagaikan berlian atau apalah yang indah-indah, yang indah dan berharga. Nah, kalau yang nggak pakai kerudung jadi gorengan lah, jadi lollipop tidak berbungkus disemutin lah. Nah, itu kan padahal kayak ideation kita aja, pelabelan kita aja. Sebenarnya padahal pakai jilbab nggak pakai jilbab sama aja manusia. Dan penutup kepala itu idealnya itu harusnya nggak bikin seseorang lebih mulia dari orang lain. Orang itu cuma sehelai kain kok. Masa kita mau jadiin sehelai kain sebagai determinan kemuliaan seseorang? Oke, lagi-lagi lu pengen apa ya? Menuntut keadilan Tuhan. Gue nggak pakai kerudung, selama gue baik, gue yakin gue masuk surga, kan gitu ya. Gini men, kecuali nggak ada perintahnya di Islam. Misalnya gini, nggak ada perintah di Islam buat pakai jilbab misalnya, ataupun buat menutup aurat, nggak ada perintahnya, nggak apa-apa, aman. Masalahnya ada perintah. Kayak misalnya di Islam, ya, nggak ada perintah sholat. Ya udah kita mengagung-agungkan Tuhan udah cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup. Masalahnya ada perintah sholat. Ya, oke, ini gua bacain dalil nih buat lu ya. Ini gua bacain. An Aisyah radhiyallahu anha anna Asma binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulullah sallallahu alaihi siyaban riqaqun. Nah, fa arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma innal imra'ata idza balagatil mahida lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha, asyara ila wajhi wa kaffaihi. Pada waktu itu masuklah Asma, ya, masuklah Asma binti Abu Bakar. Jadi siapa tuh? Kakaknya Aisyah. Masuk ke rumah Rasulullah. Saat itu sedang menggunakan baju tipis. Ya, artinya sedang tidak menutup aurat. Rasulullah berpaling dan tidak melihat. Begitu Rasulullah berpaling, wahai Asma, katakan. Dia katakan tunggu. Dia katakan, wahai Asma, kata Rasulullah, sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidak boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan dua telapak tangannya. Kejadiannya, begitu kemudian masuknya Asma. Ya Allah, Asma, astagfirullah, ibarat gitu. Beliau pakai baju tipis dan tidak menggunakan hijab, ya seperti kita bilang. Pada katakan apabila seseorang sudah menjumpai masa haidnya, oke, maka tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Rasulullah mengisyarah itu menunjuk dua telapak tangannya dan wajahnya. Pertama, indikasi hukum. Nih aku bahas fikih sedikit kalau masa haid, karena gini, di masa haid itu haram bagi suami untuk mewatak istrinya, arti mewatak ya intim dengan istrinya itu haram. Artinya istrinya itu rentan harus menutup diri untuk membackup nafsunya suami biar tidak terjadi keharaman tersebut. Cuman bukan itu esensi yang mau kita kejar. Rasulullah bilang, ini dan ini tidak boleh terlihat. Mana? Nih rambut 8 itu. Apa ini dan ini tidak boleh terlihat? Salah. Ini dan ini cuma itu yang boleh terlihat. Mana? Dua telapak tangan dan muka. Kita meninjau sejarah nih. Julabib ataupun itu kerudung itu khimar yang lu katakan di video lu tuh benar adat. Sebelum Islam datang itu udah beradat kayak gitu pakai julabib itu. Bukan dari Islam, itu adat bangsa Arab. Tapi gue tanya nih ke lu. Nah, Rasulullah mengharamkan untuk nampaknya anggota lain selain kafai, dua telapak tangan dan muka. Selain berhijab, lu mau nutup kayak mana? Pakai helm? Pakai karung? Atau lu mau ngambil mesin cuci, masuk mesin cuci lu, terus jalan lu? Mau gimana sih?
Anggaplah lu nggak suka berhijab, lu nggak suka berjilbab, lu nggak bersuka berkhimar. Oke, siap. Lu menutup itu gimana? Kalau lu kan katanya Islam. Nah, itu yang jadi masalah. Lu katanya Islam. Setelah bilang nih, aurat wanita. Ini telapak tangan cuma boleh terlihat dan muka. Selebihnya, lu mau nutup pakai apa? Lu semen. Lu pakein kulkas, lu pakai helm, mau pakai apa selain itu? Karena itu relevansi paling bagus. Julabib, khimar, itu relevansi yang paling bagus. Makanya disyariatkan indikasinya ke arah jilbab. Selain itu kalau lu bisa menutup dan lu suka, misalnya lu mau pakai karung kemana-mana, nggak mau pakai jilbab, silakan. Boleh nggak? Boleh. Nggak jadi masalah. Masalahnya esensi yang dikejar. Nih tutup aurat lu. Terus pernyataan yang lu bilang tadi tuh, apa sih bedanya? Ya beda. Lu bilang gini, faktanya yang pakai kerudung aja diperkosa. Itu sebenarnya kias aulawi. Apa nggak kias aulawi? Yang pakai kerudung aja diperkosa, apalagi yang enggak. Bukan sebaliknya, ranah pikiran logika. Aduh ini, yang pakai kerudung aja masih rentan diperkosa, diperkaos. Yang pakai kerudung aulabeh. Arti aulabeh apa? Lebih rentan lagi. Nih yang pakai kerudung ya, yang nggak pakai. Ini gue tanya nih ke semua cowok yang nggak munafik nih. Ini anti loh. Kelihatan lehernya cewek itu paling anti. Kami punya radar laki-laki nih. Kami lelaki ini punya radar. Tidak bisa melihat yang seperti itu. Makanya kenapa dikatakan pakai jilbab kehormatan bagi kalian, agar mata liar kami itu tidak menjurus berpikiran aneh kepada kalian. Paham? Terus kenapa adanya tutupan kepada wanita? Karena itu kalian itu madinah, kami madannah, kami tempat pemicu hasrat dan syahwatnya kami. Jadi dibatasi hal itu selain setelah menikah. Jadi karena Allah paling tahu psikis manusianya, paling tahu emosional manusianya, paling tahu hawa nafsu manusianya. Dia tahu laki, dia tahu perempuan. Makanya diturunkan syariat, makanya diturunkan aturan. Yang cewek tutup diri kayak gini caranya, yang cowok kayak gini tahan nafsunya. Oh nggak sanggup tahan nafsu, nikahlah kalian. Sekali lagi lu jawab, lu nggak usah pakai jilbab, lu nggak usah khimar, lu nggak usah pakai apapun. Terus ketika Nabi syariatkan kepada lu buat nutup itu selain apa, selain muka dan kafai, lu mau nutup pakai apa? Pakai semen? Pakai apa? Jawab. Udah sekian, terima kasih banyak dari channel Alman Tiki Reaction. Nah, semoga makin cerdas teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semakin banyak lu bikin video tentang lu bawa-bawa nama Islam, semakin semakin lu gua permaluin dah. Kecuali lu bahasnya dari ilmu dan kritis. Itu gua nggak bisa jawab dan logika itu tidak akan terjadi probability, men. Itu namanya logika. Tidak ada bantahan dan sanggahan. Yang sifatnya logika gen. Ya. Jadi logika itu sifatnya itu bukan universal tapi khusus. Objektif. Semua orang bisa berpikir gitu. Tidak ada pengkritisan selanjutnya. Nah, ini gua ada pengkritisan selanjutnya yang itu logika juga. Menunjukkan apa? Itu subjektif lu. Bukan objektif. Assalamualaikum. Orang yang tertipu